Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan siang kali ini kita melanjutkan program pondok kita, yaitu podcast pondok istifadah, mengambil faedah antara sesama muslim. Dan pada siang kali ini kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu adalah Al-Ustaz Ahmad Subail. Dan beliau ini adalah salah satu staf pengajar yang ada di pondok pesantren Syailillah ini, tapi yang di mukim. Karena di Syailillah ini ada dua, ada yang mukim, ada yang pulang pergi. Dan beliau salah satu staf pengajar yang ada di mukim. Dan juga ya, sebagaimana yang kita tahu, beliau juga adalah salah satu alumni daripada Dalwa atau pondok pesantren Darul Gawad Dakwah Jawa Timur Pasuruan. Jadi mari kita tanyakan kepada beliau, bagaimana sih asal mula perjalanan beliau kok bisa sampai sekarang mengajar di pondok pesantren Syailillah ini. Bagaimana Ustadz awal pertama antum dari mondok, perjalanan antum di Dalwa pertama itu tahun berapa dan bagaimana Ustadz? Ulun pertama kali belajar di Kerengpangi itu MI Al-Muhajir. Lalu Abah dulu memasukkan ada di Kerengpangi ini namanya sekolah sore. Sekolah sore yang di situ tuh gurunya almarhum Guru Anang Hamdani. Oh, yang dari pondoknya masih di situ. Di situ. Lalu setelah ulun lulus sanawiyah, ketika itu Abah anak menganjurkan ke pondok pesantren. Ya ulun terserah pian aja Abah. Itu kira-kira tahun berapa Guru? Itu tuh tahun bila kada salah 2008 2009. 2008. Nggih. Oh berarti ini asli orang Kereng berarti lah. Kalau perantauan bilanya kan perantauan juga ulun deh. Oh, perantauan cuma juga. talawas sedikit di Kerengpangi. Mulai umur berapa pian di Kereng kira-kira? Ulun kira-kira tahun 2004 rasanya di Kereng. 2004 di Kereng. 2004 2005 bila kada salah di Kerengpangi. Karena Abah nih merantau juga. Nggih, merantau dari Banjar, merantau sampai ke Sampit arahnya. Lalu tetamu mama di Sampit. Itu kawin di Sampit. Habis itu lahir lu di Sampit. Gue lahir Sampit. Nah, Abah ngarannya PNS, pindah-pindah dari Sampit, pindah pulang ke Tumbang Samba. Jadi Tumbang Samba, habis Tumbang Samba ya pindah ke Kerengpangi. Nah kayak itu. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Sampai menetap di Kerengpangi lawas. Sampai ini di Kerengpangi. Di sanawiyah tadi sekolah. Lanjutakan ke pondok pesantren. Nah, sebelum masuk pondok pesantren tadi, Abah membawa keliling dulu. Anak kemana pian pondok pesantren? Bawa ke Banjar. Ke Darussalam karena Abah dulu di Darussalam. Darussalam. Ke Darussalam. Habis Darussalam itu pondok-pondok nang lain takon-takon juga. Singkat cerita Abah itu ada dapat namanya kalender pondok pesantren Dalwa. Di kalender. Nah, ada keluarga di Banjar menjulung pondok pesantren nang ini. Ada aja program bahasa Arab nang kayak ini. Abah itu kan dulu sarjana bahasa Arab. Kuliah bahari itu. Jurusannya bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Nah, lalu Abah menganjurkan di mana ini? Di Jawa sekalinya. Ya Abah, kenapa memilih di Jawa Bah aja? Karena bilanya ikam di Kerengpangi, bila ikam kada bujur-bujur aja Abah, bisa bulik di Banjar Darussalam tadi. Nah, bisa bulik. Bila di Jawa ini kan ngalih bulik. Pasti kan jauh. Apalagi bahari kan ngalih transportasinya. Bujur lah bahari. Lalu diandak ke Jawa. Nah, pertama kali diandak ke Jawa ini ulun kada tahu pendaftarannya waktunya apabila Abah intinya membawa ulun ke Jawa dulu. Zaman dulu kada online Guru pastinya. Kada. Zaman sekarang ada online Guru. Ada tahu. Bahari kan kada kita. Bahari kada. Berarti langsung offline datang di tempat ya. Sebelum bulan puasa pulang waktu itu. Sebelum bulan puasa. Berarti di situ tuh Mas sudah turunan atau belum? Belum, masih. Belum tahun ajaran baru kalau itu? Belum tahun ajaran baru. Belum. Lalu ulun itu di situ ada namanya pengurus unit Tolabah. Unit Tolabah. Ya, yang dipimpin oleh Ustadz Ismail Ayub. Itu yang menggeser pendaftaran. Nah, lalu ulun diserahkan Abah. Ulun serahkan anak ulun ke pondok. Ini duitnya jabak itu. Langsung pian. Habis itu berpandai-pandai di sini tinggalkan Abah langsung.
wah ngarannya pertama kali jauh di Jawa, ngarannya sedih aja semangat. Ditinggalkan abah, dan bulan puasa pada saat itu pun kada bulik ku. Berarti kan sebelum bulan puasa sudah masuk, jadi Tinggi. datang langsung masuk. Tinggi. Kalau habis daftar bulik ke rumah kada? Kada Langsung daftar berarti- langsung diandak, Langsung ditinggal pian. tinggi langsung ditimba lah, ditinggal di situ, Iya. dititipakan di rumah Ustadznya Ismail itu semalaman. Habis itu Berarti diandak yang ke di pondok pesantren. Rumah Sidin belakang itu. Enggih di situ. Belang kereta sana. Enggih, di higa kereta tuh. Tahun berapa kira-kira guru itu? Ya tadi deh, bila kada salah tahun 2008 2009. Oh, nggih. Enggih. Nah tahun saya itu lu masuk, dititipkan lalu dianak ke pondok. Ikam Jasidin, ikam karena anak masuk pondok, ikam di sini umpat belajar. Anak kelas mana masuk kelas rendah gini Jasidin dulu. Karena pendaftarannya habis belajarnya habis belum puasa Jasidin. Nggih, kan awal tahun ajaran Nggih, awal tahun ajaran baru. Berarti pengen pas saat itu kan belum tahun ajaran baru. Nggih, belum. Jadi pengen masuk kelas sembarang kah? Andi masuk Sidin, masuk kelas rendah aja di anak Sidin. Oh, nggih. Nah, ini aku nitip lah, nih anak nih, tolong ajarkan empat anak belajar juga. Oh, betul. Nah, kayak itu Sidin. Itu tahun 2008 tuh berapa biayanya guru? Temen zaman sekarang sudah mahal nih. Zaman dulu tuh berapa kira-kira? 2008 itu kira-kira bila kada salah lah, ulin tuh hanya 5 jutaan. 5 jutaan. 5 jutaan, 6 jutaan bila kada salah nang sih. Namun tahun ini 2025 2024 semalam kalau ada salah 13 guru ya. Sudah naik. Belum lagi lawan formalnya. Nah, 15. ya. Nggih. Berarti 5 juta barilah. Nggih, 5 jutaan. SPP-nya pang guru? SPP-nya 300. Oh 300. Nggih. Kalau sekarang kan sudah 500. Nggih. 700 kalau kada salah. Nggih. Kalau iuran wajib ada dulu guru lah. Iuran Atau belum wajib ada? Belum ada kami. Oh sekarang ada iuran wajib. Nggih. Jadi kayak biayanya SPP juga. Nggih. Jadi pian mondok di situ tuh tahun 2008 lah. Nggih. Kisaran dari dulu pagi dari subuh Nggih. sampai malam kegiatannya apa aja guru di situ? Pagi itulah Dulu. dibangunkan tahajud pasti. Iya, Nah pasti bangun, tuh, iya. habis itu kan membaca wirid, kamu sholat. Habis itu habis sholat subuh itu pasti belajar. Nggih. Nggih, belajar halagoh aja orang itu. Nggih, halagoh. Halagoh surbiyah. Subhiyah. Setelah itu riyadhah. Riadah yang Hasan Bahrun. Nggih, Allah itu, nah, nggih. Allah. Dikir kalau guru. Nggih, dikir. Mungkin di pondok di bawah diterapkan Nggih, semalam, di Bang? pondokan diterapkan di bawah memang. Pas pagi belajar kayak biasa jam 7 berarti. Nggih. Pas pagi belajar itu jam 7 lewat mulai masuk gurunya. Cuma masukannya jam 7 dulu ulun. Nggih, sudah siap-siap di kelas. Nggih, sudah siap-siap di kelas. Sampai zuhur guru lo. Sampai zuhur. Nah dulu formalnya adalah guru. Kan zaman sekarang sudah banyak formal, kuliah segala macam. Dulu Nggih. ada formalnya juga. Memang ada formalnya dulu. Mulai dulu. Nggih, memang ada memang dulu. Pembelajarannya pang kapan? Pembelajaran itu habis setengah 2. Jam 1 jam setengah 2. Berarti habis zuhur makan Makan. formal. Nggih, habis itu hanya formal masuk Berarti formal. sama aja masih kayak zaman sekarang lah. Nggih. Kamu dulu kan dari jam 7 belajar sampai zuhur. Nggih. Zuhur istirahat, Nggih. makan setelah tanyar belajar pulang formal guru lo. Nah, nggih. Nggih, sampai asar. Bila asalnya malam pang kegiatannya bahari apa guru? Bilanya malam itu bebas. Bebas itu artinya bilanya sudah jam 9 yang kelasnya mungkin ada halagoh gurunya. Enggak, mau habis maghrib. Oh, habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib itu halagoh. Oh lago, ada jadwalnya. Nggih, ada jadwalnya. Kayak biasa. Halagoh ke kelas. Nang yang kelas Wusto sampai Ali itu di masjid. Di masjid ada Nggih. khusus ustadznya. Nggih, Abu ada kan yang kelas ibtidaiyah yang awaliyah, Nggih. mungkin ada di perkelas gitu loh. Nggih, 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 masih aja berarti. Kalau Isya kosong. Ya, Kalau Isyanya- malam jam 9 itu apa kegiatannya bahari guru? Habis Isya tahfidz. Oh iya, epit mutun. Nggih. Nggih, hafalan. Oh sama. Nggih. Kalau jam 9 sampai jam 12 ada kegiatan lagi lah guru. Biasanya musyawarah atau mutolaah. Oh. Nah, bukannya mutolaah dulu. Ada jadwalnya itulah musyawarah. Kededa. Emang tiap hari. Nggih, memang tiap hari diwaktukan kecuali waktu-waktu liburan. Oh, di kalau zaman sekarang kan jam 9 sampai 10 tuh ada, wah ini jadwalnya guru. Yo. Kayak contoh hari Senin sampai Kamis baca muhawarah. Oh, nggih. Kemudian yang Sabtu sama Minggu mungkin khusus gesan munakosyah perdebatan Oh, soal nggih, masalah nggih. nahu gitu guru. Nggih. Berarti kurang lebih aja dulu Nggih, sekarang. kurang lebih aja. Nggih. Nggih. Itu Bang di pondok itu pengalaman apa yang pian lebih masih sekarang nempel daripada pembelajaran guru-guru? Dari pembelajaran atau pengalaman antum di pondok Dalwa itu ada loh Ustaz. Atau dari kalimat-kalimat Ustadz yang pernah menyampaikan sampai sekarang antum masih nempel kalimat beliau di hati antum, ada loh Ustadz. Yang terutama
yang merasakan ulul fakir ini jangan pernah lepas ta'aluk dengan guru. Jangan pernah lepas ta'aluk dan guru hati kita, dan selalu ingat guru. Misalnya kita dengan ada punya guru Habib Hasan misalnya, kita selalu segala sesuatu itu fatihahkan ke sidin dengan niat berkat sidin Allah memperlancar segala urusan itu, baik dari segi urusan dunia dan urusan akhirat. Itu khususan ulun pribadi biasanya yang ulun pakai. Berarti harus ta'aluk, ada hubungan kita loh guru kita. Asal jangan pernah lepas hubungan kita dengan guru. Walaupun kita sudah lulus. Berarti antum berarti sempat lulus pian guru lah. Kira-kira pian lulus itu tahun berapa dulu itu? Tahun 2018 ya saat 2018. Berarti wisuda itu berada. Pian kuliah saat di Dalwa tuh kuliah jual atau kada? Pernah ikut kuliah cuma mandek jalan. Mandek maksudnya sampai semester berapa itu Pian? Sampai semester 2. Oh, stop banyak. Mungkin karena kecapean, lapah, ada karena tahan. Waktunya tidak ada. Waktunya membagi berat. Bujur pulang, ulun kan dari belajar tuh belajar siang. Jadi siang tuh kan nyambung pulang formal sampai asar. Belum lagi kena maghribnya ada acara pulang. Oh, berarti Pian ada sampai habis kuliahnya. Ada sampai habis. 2018. Mbah dari lulus? Mbah lulus itu orang itu mutakhasis kah? Ya, mutakhasis. Nah, sampai mutakhasis. Semalam pengen mursal, dia kan dulu ada sistem mursal. Kalau Sani Ali, 2 aliyah kalau guru. Semalam pengen mursal kemana tuh? Mursal ulun di Pontianak di tempat pondok pesantren Habib Hasan Al Haddad. Habib Hasan Haddad. Apa nama pondok kuliah? Pondok pesantrennya. Lupa ulun nama pondok pesantrennya. Tapi kan ada pernah kesana kan sudah mursal kan biasa orang mursal pernah lah belang pulang sana. Belum pernah lagi sama karena belum ada waktu, mungkin belum sampai juga rezekinya. Kalau ada biasa kan ke Pontianak singgah hari kalau karena tidak ada waktu. Di sana tuh mursal kan banyak orang tahu guru. Mursal itu apa gerang guru? Mungkin banyak orang tahu mursal aja. Mursal itu apa gerang guru? Mursal itu orang itu seperti kuliah itu KKN. Oh ya KKN. KKN. Cuma KKN itu beberapa bulan aja. Bilanya mursal ini selama setahun. Artinya mungkin di situ tuh pengalaman. Mungkin pengalaman mengajar, pengalaman dakwah, pengalaman bermasyarakat. Kan mursal ini tergantung di daerahnya mati. Artinya kan seakan-akan kita nih dilatih untuk berdakwah di tempat lain. Nah, itu namanya mursal. Seperti Nabi kan diutus Rasul. Bila kita kan mursal utusan lawan guru kita. Diurus untuk berdakwah di tempat itu latihan. Di Dalwa itu biasanya sampai kelas Sani Ali atau 2 aliyah guru baru disuruh kemana. Itu tempatnya tuh kita milih seorang atau dipilihkan tuh? Tempatnya itu kita ditentukan guru, jadinya kita kadang bisa milih. Berarti guru sudah menetapkan si misalnya antum Ahmad Syubel ini misalnya. Berarti kita harus terima tuh Bang lah. Memang harus terima. Cuman kada bisa terima, itu syarat kelulusan. Syarat kelulusan hendak ke 3 aliyah lagi. Berarti harus mursal dulu. Berarti mursal ini ada gagal, ada sukses. Ada yang gagal, ada yang sukses. Kalau gagal tuh ciri-cirinya kenapa ya? Mungkin dia seperti melakukan hal-hal yang dilarang. Kan mursal itu kan ada aturan-aturan. Ada peraturannya. Yang salah satunya kan pasti syariat yang tidak boleh, dan itu bisa mengurangi nilainya. Atau gagal itu karena memang dia berhenti mursalnya, misalnya di daerah Pontianak dia tidak mampu untuk dakwah di situ, dia berhenti. Nah, itu gagal seperti itu. Berarti tahun depan lagi diulang-ulang kalau mau pengen syarat kelulusan. Maka mursal ini 1 tahun lah guru. 1 tahun. Full itu berarti. Full 1 tahun. Dari setelah bulan puasa dikirim sampai bulan puasa lagi. Betul kita balik pulang ke pondok. Itu kan kita kan dikirim tuh 1 orang aja kah 2 orang biasanya guru? Itu tergantung bro. Kayak model di Pondok Mukim sekarang di bawah ada mursal namanya Ustadz Hilmi, itu dari Jambi. Dari diminta dari sana ke sini. Itu mintanya dari pihak pondok pesantren atau dari daluannya biasanya? Biasanya dari pondok pesantren mengajukan minta bantuan. Lalu diberi pondok pesantren muridnya 1 orang. Berarti di bawahnya ada mursal. Dari Jambi namanya Ustadz Hilmi. Nah kan di sini seorang tolak nih. Yang nilainya tuh siapa guru? Yang nilainya tuh nanti pimpinan pondok pesantrennya.
bagaimana keadaan dia mursal, mungkin Pengajarnya kayak pengajarnya kayak apa, mungkin di sana bagaimana perkembangannya. Nah, gitu seperti itu. Berarti kita tuh mursal tuh ibarat dilatih selama kita berapa tahun kira-kira tuh? 1 tahun. Kadang nang mau itu pengalaman kita belajar sebelumnya 8 atau 9. Inggih, seitu. Berarti pokok 8-9 tahun ini diuji disuruh mursal. Inggih, Kayak mursal. ibaratnya praktek mengajar di pondok Nah, lain. inggih, gitu. Bagaimana cara kita belajar mengajarkan itu Inggih, apa dakwah. namanya sama masyarakat Inggih, juga. masyarakat. Setahun guru lah. Inggih, setahun. Ibaratnya praktek. Inggih. Setelah itu baru sukses. Baru selesai lulus tadi kan pulang lagi ke pondok pesantren belajar. Belajar lagi kelas Inggih, kelas 3 aliyah. 3 alia itu kalau berhasil tadi. Inggih, kalau Misalkan berhasil. ada berhasil ulang pulang dari awal. Pulang. Setahun berarti pulang guru. Inggih. Oh. Iya mursal. Di sana kan Pian sudah tahun berapa 2008 kalau guru di sini ada tetamu guru-guru lah kayak Habib siapa Habib Ganal kan itu sudah zaman-zamannya Habib Ganal kan Nggih. kayak Ustadz siapa Pian ada di sana? Atau kayak guru kita kan nih pimpinan pondok kita kan Nggih. Ustadz Rodi. Nggih. Dia kan pernah belajar di Dalwa. Nggih. Pernah nggak Pian nemuin sana? Bila menemui itu ada menemui, cuma kada model dekat bujur kada. Karena kan mungkin muridnya banyak di sana. Dan juga beliau khidmah di di dalam jarang atau di dalam di Bet Mudir. Oh, di Bet. Nggih, di Bet Di Habib rumah Zain. di rumah Habib Zain. Nggih, dulu. Ustadz Rodi berarti itu. Nggih, Sidin itu. Si Pian kenal on Sidin kenal on Pian pada saat itu. Mungkin belum kenal, mungkin belum kenal. mungkin belum kenal, mungkin tahu aja gitu. Nggih. Nggih. Berarti Ustadz Rodi sempat namanya Pian. Nggih. Kira-kira Pian kelas berapa? Story itu kelas berapa di situ? Ulun baru awal-awal masuk rasanya. Oh, awal masuk. Awal-awal Berarti Sidin sudah jadi khidmah. sudah hikmah gitu Sidin. Berarti kira-kira sudah kelas tinggi sih itu lah. Sudah kelas tinggi Sidin. Nggih. Ada lagi lah siapa lagi nang tokoh-tokoh terkenal yang pada zaman sekarang sudah terkenal pas di Dalwa tuh Pian ada sempat namanya lah. Mungkin itu Habib Hanif Alatos mungkin. Hanif. Nggih. Habib Hanif Alatos salah satunya Itu kakak kelas kakak kelas jauh atau lumayan jauh beliau itu ulun sanawiyah, beliau sudah aliyah mungkin gitu. Oh, berarti sudah jauh benar. Nggih, kakak. Cuma kamar di atas dekat jadi sering ketemu aja. Oh, bila-bila lewat tuh aja. Nggih. Habib Hanif Alatos mungkin juga di Sampit ada Habib Aljun Al Khairit. Habib Jun. Nggih. Habib Orang Sampit itu. Nggih, Habib Jun Al Khairit itu samping kamar. Oh. Sering soto sama beliau, sering main-main tuh. Dia sampai sekarang kenal sama antum. Mungkin kenal sama lu. Oh, Habib Jun ulun kenal. Nggih. Itu Siapa cuma lagi? beda satu kelas dan di samping ulun kamar beliau. Samping pas. Samping pas dulu. Siapa lagi ada lagi tokoh-tokoh terkenal yang antum pernah namanya dulu? Mungkin lagi yang lainnya kurang ingat lagi. Kurang ingat. Nggih. Berarti kan sudah lolos benar masuk. Soalnya tahun-tahun itu tuh tahun banyak orang-orang yang sekarang Habib terkenal bekas Dalwa Berataan. Nggih. Contoh Ustadz Rodi. Nggih. Berarti Ustadz Rodi itu awalnya menok di situ, kemudian lanjut ke Tarim. Nggih, Habib Jun. Yang tadi Habib Jun ulun mursal, Sidin ke Tarim. Nah, pas Pian mursal, Sidin ke Tarim. Sidin lulus lah Habib Jun. Mungkin aliyah kalau Sidin aliyah kalau langsung ke Hadramut ulun ke mursal gitu. Di mursal itu ada program kah? Ada program khususnya lah dari pondok pesantren apa? Ada, cuma kita benar-benar mempersiapkan diri nanti kalau sudah kelas 2 aliyah di situ tuh ada mungkin guru-guru mentes kita, mungkin ini anak mursal, mungkin dari segi bacaan kitabnya, dari segi bacaan sholatnya, mungkin dari segi persiapan bekalnya, mungkin kembalinya ke diri kita semua belajar. Berarti kayak dites pulang dari satu. Nggih itu. Kalau zaman sekarang kan sama mursal sempat namanya dari kekawanan mursal itu Ustaz, di sana tuh ada dites kayak satu orang nih dites ahli dalam bidang apa Pian ini. Jadi ada itu lah semalam lah. Belum ada kami. Oh, belum ada. Masih bebas gitu. Zaman sekarang kan ditulis misalnya si fulan bidang ahli fikih misalnya. Jadi pas ngajar mursal di pondok pesantren di sana dikasih pelajaran fikih terus selama setahun supaya santri itu lebih matang karena guru-gurunya kan lebih menguasai fikih gitu. Berarti kada ada zaman bari lah. Berarti langsung umum aja. Umum artinya untung-untungan ada kadang kita bersiap-siap
siap belajar fikih, belajar ini. Ternyata di tempat mursal itu cuma disuruh ngajar ngaji. Oh, ada yang gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga kita kurang pasti Pak, di tempat mursal kita disuruh fokus dakwah di luar, fokus dikirim Berarti ini. kayak ceramah model dakwah di kampung. Ini dakwah di kampung. Ada juga kita kada kada mempersiapkan apa-apa ya di pondok pesantren, fokus membantu mudir aja mungkin majalahnya hikmah kayak itu. Ini macam-macam gitu. Kami dulu untung-untungan kayak gitu. Makanya doa-doa dan dapat pondok pesantren yang enak gitu. Berarti kalau dapat yang pinang alih habis apalah dawa-dawa. Jadi kita selama 8 tahun 9 tahun itu diuji. Kayak apa belajarnya kemarin? Siapkah kada kayak gitu. Siapkah kada nggih. Mun yang dapat kayak hikmah, ngaji berarti nyaman dapat. Nyaman itu. Pian dapat yang apa semalam? Ulun dapat semalam itu kayak juga orang tuh kunci Inggris ulun. Nggih. Ada dulu disuruh hikmah, kadang mudirnya kereda ulun disuruh menggantikan. Oh, berarti seraba apa aja ya kunci Inggris tadi? Seraba masuk dia pian. Seraba masuk. Kadang bisa nurus santri, kadang sesekali dikirim sidin keluar dakwah nggih. Nggih, macam-macam. Suruh ngajar kayak gitu ngurus ke anak kan. Nggih. Pian setelah lulus tahun 2018 kalau guru. Kemudian bagaimana ceritanya kok antum bisa mengajar di sini, Guru? Ulun mengajar di sini mungkin pertama kali pondok sini kan Syailil Hani sudah ada. Nah, lalu ulun pulang ke Kerengbangi itu fokus mengurus abah waktu itu sakit. Jadinya kada fokus hendak mengajar atau orang tuh berusaha mencari duit tuh kada. Ini fokus mengurus abah di situ. Bahkan mungkin ke masjid itu mungkin hari Jumat mungkin maghrib aja ke masjid atau jarang juga ke masjid karena abah tuh perlu benar. Dan ulun artinya kan orang Banjar tuh angkat anggung tuh sidin kodel hajat ulun juga yang mana sidin mandi ulun juga karena anak laki yang kenal ulun sorangan aja tuh. Pian anak keberapa? Anak yang pertama. Anak pertama pian. Nah di sini lalu kan ketika ulun sudah abah kadada lagi, lalu ulun hendak mencoba karena ading mengajar di sini. Siapa nama Ibu ading? Wardah. Oh, Ibu Wardah. Pertama kali sih dia abah di situ. Berarti ading pian dulu mengajar di sini. Lalu julun coba bang ke sini. Coba bang ke sini. Akhirnya diterima. Lalu diterima. Itu berarti pas awal-awal pondok lagi di bawah. Di bawah. Itu tahun berapa kira-kira, Guru? Ingat kalau tahun berapa ya? Ingat lah kira-kira berapa? 2000 berapa? 2021 kalau tidak salah. 2021. Apalagi pondok di bawah. Nah, itu kan pian bahari mondok mengajar di PP pulang pergi kalau pergi. Nah, tiba-tiba kan sekarang kan dapat kabar anak dengar juga kan antum berhenti di mana? Mengundurkan diri di mana? Di pulang pergi. Sekarang ngajar di Mukim. Kenapa tuh jadi antum jadi berganti kayak itu, Guru? Nah, mungkin sedikit cerita lah. Asalnya kan ulun ngajar di pulang pergi, cuma seperti yang ulun mengalir tadi kan waktu saat itu kan ulun itu kawin kada berapa lawas. Habis kawin itu kan ngaruhnya punya anak istri, ternyata di rumah juga abah tuh ada bisi hutang, yang mana hutang bekas sakit tadi. Nah setelah itu dan ulun mencoba pengalaman julun keluar dulu mencoba seperti orang juga. Bagaimana pengalaman pengen orang tuh berdagang. Buka usaha. Buka usaha. Cuma buka usaha ini 4 orang. Nah dan juga tadi kan keterpaksaan keadaan harus ulun itu secepatnya mungkin ada yang dibayar saat itu. Lalu julun berhenti dulu sebentar, mau istirahat. Istirahat kan? Mengajar dan istirahat. Sebenarnya ulun mengucapannya istirahat. Lalu ulun keluar itu habis ke Sampit mencoba berdagang tadi. Habis itu disuruh bos di Palangka. Di Palangka itu disuruh bos megang toko di situ. Toko bahan kue. Toko bahan kue jadi manajer di situ ulun. Setelah itu karena kan
orang tua, jauh orang tua enak di sini aja. Itu orang abah atau mama ya? Mama. Oh, mama. Kerja lagi mama kan kerja teman di sini serangan aja sih Din. Nah lalu adingnya aja ada. Lalu kan ading yang lain kan sudah kawin gitu. Sudah kawin. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Mama sorangan di sini di rumah. Nah lalu akhirnya ulun pikir-pikir di sana mengejar dunia, terlalu mengejar, pengen nyari uang, pengen apa namanya orang tuh. Kalau orang sudah terbiasa tuh enak, rohaniyahnya kada dapat di situ, fokus mencari dunia aja orang tuh. Bahkan sholat kan kita bisa telat, bisa akhir waktu gitu. Mengundur-undurkan karena capek kan ngajar urusan toko, banyak kerjaan. Ngurus karyawan juga ulun. Lalu akhirnya ulun balik ke Kerengbangi. Itu kan sudah mengundurkan diri itu kalau sudah istirahat. Sudah istirahat. Lalu pengen Karampangi pengen lagi balik ke sini lagi. Nah, ternyata ulun tanya mama dulu kayak apa, coba dulu ada sohib teman Ustadz Rodi. Coba mencari pengalaman di situ. Ternyata pas Ustadz Rodi ulun diterima langsung ke situ. Nah, berarti jadinya fokus di situ mengajar. Berarti fokus di mukim. Fokus di mukim. Sampai sekarang ulun ngajar kayak itu. Itu tahun berapa tuh? Kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Atau mungkin kurang lebih. Jadi pian itu karena keterpaksaan keadaan. Yang harus istirahat. Seandainya kan tidak keterpaksaan mungkin pian masih ngajar. Masih di sini ulun ngajar. Di mana? Di pulang pergi. Di pulang pergi. Tapi masih untung karena kemudian antum balik Kereng ngajar di Pondok Silah tapi yang mukim. Coba nang mukim. Mungkin dari perjalanan antum dari 2008 sampai sekarang, guru, apakah ada pesan buat kami, guru, atau buat santri-santri kan zaman-zaman sekarang nih kan, guru, apa pengalaman antum dan pesan yang cocok dengan buan-buan kita nih, guru? Pesan apa? Memang di dalam belajar, di dalam kita baik itu yang sudah lulus kita ini dengan santri pun itu cobaannya satu. Menurut ulun yang paling berat itu istiqomah. Istiqomah dalam belajar dan mengajar. Karena dalam belajar dan mengajar istiqomah ini musuhnya setan, dan setannya itu ketika kita kebaikan itu lebih besar daripada setan kita yang ngejar urusan dunia. Nah itu beratnya. Nah jadinya selama kita di dunia, bila hendak kebaikan kita berusaha melawan hawa nafsu supaya kita istiqomah dalam kebaikan itu ya. Berarti pesan pian supaya tetap istiqomah dalam hal kebaikan dari santri dalam belajar maupun gurunya dalam mengajar. Harus semangat, jangan kalah melawan syaitan hawa nafsu kita. Mungkin dari pesan beliau kepada kita semua yaitu untuk menjaga keistiqomahan kita, baik itu santri dalam belajar ataupun kita sebagai guru dalam mengajar gitu, guru lah. Karena zaman sekarang itu syaitannya lebih dahsyat, guru lah. Apalagi zaman sekarang kan guru-guru semalam banyak menyampaikan bahwasanya zaman sekarang itu gangguannya HP, guru lah. Nah, jadi kita harus tetap kokoh dalam istiqomah kita. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjaga istiqomah kita dalam belajar maupun dalam mengajar. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Belaan guru. Sama-sama. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.